brother. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. She said she gave you her face, but not gave you more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Sel Olivia. Di sini kita masuk bab ke-16 yaitu routing topologi. Nah, pada bab 16 ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada yang pertama konfigurasi routing, kedua share internet connection, ketiga konfigurasi NAT, keempat konfigurasi NAT permanen part 1, kelima konfigurasi NAT permanen part 2, keenam fixed IP address Debian router server, ketujuh konfigurasi resolver. Masuk materi pertama yaitu konfigurasi routing. Kita akan melakukan routing pada topologi kita, yang mana terdapat host OS, router Debian, klien Ubuntu, server 1, dan juga server 2. Dan pada defaultnya, klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS juga tidak bisa berkomunikasi dengan internal network atau server. Begitu juga dengan server yang tidak bisa berkomunikasi dengan klien. Jadi semua perangkat yang memiliki IP network yang berbeda itu secara defaultnya tidak bisa berkomunikasi. Lalu dengan konfigurasi routing ini, kita dapat membuat seluruh perangkat dapat berkomunikasi. Kita pastikan bahwa klien tidak bisa ping ke server dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke VirtualBox, lalu kita ke Ubuntu Client. Nah, di sini kita akan ping 10.10.10.2. Enter. Maka tidak bisa ya teman-teman. Nah, seharusnya pada Debian server dapat berkomunikasi dengan Ubuntu server karena memiliki IP yang sama. Kita akan coba ping untuk Ubuntu servernya. Nah, seharusnya pada Debian server dapat berkomunikasi dengan Ubuntu server karena memiliki IP yang sama. Kita coba ping pada server. Kita ping 10.10.10.2. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lalu kita coba pada Ubuntu server. Nah, di sini kita ping 10.10.10.10.2. Enter. Nah, ini bisa ya teman-teman. Karena sudah bisa, berarti mereka dapat saling berkomunikasi. Dan pada router Debian, di sini kalian bisa masuk dulu ke root, lalu ketikkan perintah nano /etc /sysctl .conf. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada net.ipv4.ipforward itu teman-teman bisa hapus pagar dulu. Nah, di sini saya sudah menghapus pagarnya teman-teman. Lalu bisa ctrl-x dan y. Lalu ketikkan perintah sysctl -p, enter. Ini seharusnya berhasil dan sekarang konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana akan membuat Ubuntu server dan juga Ubuntu client dapat berkomunikasi. Kita pergi ke Ubuntu server, lalu kita ping 172.16.1.2. enter. Dan ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita pergi ke Ubuntu desktop. Nah, di sini pada Ubuntu desktop teman-teman bisa ping 10.10.10.3 lalu enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lanjut materi kedua yaitu share internet connection. Di sini kita akan membuat router Debian dapat mengakses internet yang mana seharusnya hanya host OS saja yang bisa diakses oleh internet. Lalu kenapa router Debian tidak dapat mengakses internet? Itu karena router Debian mengarah ke host OS, tidak menggunakan network mode NAT, melainkan menggunakan host only adapter. Nah, kita akan membuat si router Debian ini agar bisa mengakses namun menggunakan host only. Kita pergi dulu ke router Debiannya.
Di sini teman-teman bisa ping 88 terlebih dahulu. Dan ini sudah bisa. Nah, jika teman-teman muncul output tidak bisa ping 88, teman-teman harus pergi dulu ke kontrol panel. Lalu teman-teman bisa pilih bagian wifi, lalu klik properties, dan teman-teman bisa klik sharing. Nah, pada bagian internet connection sharing, teman-teman bisa centang. Lalu untuk home networking connection, teman-teman bisa pilih VirtualBox host only ya. Lalu di sini kita oke. Maka jika teman-teman sudah melakukan langkah seperti tadi, teman-teman bisa ping 88 ulang, lalu enter, dan akan muncul output seperti ini. Ini tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan WiFi? Karena WiFi merupakan sumber internetnya. Jadi kita akan membuat Debian router mendapatkan internet melalui sumber internet, yaitu interface WiFi. Lalu kita bisa ke kontrol panel lagi, lalu bisa ke VirtualBox host only, lalu klik detail. Dan ketika kalian sudah melakukan sharing connection ke interface VirtualBox host only, pasti IP-nya akan berubah, yang mana sebelumnya adalah .56, dan di sini IP-nya sudah berubah menjadi .137. Kita close. Maka seharusnya pada router Debian IP-nya sudah berubah. Nah, di sini pada NBOS 3 IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.137.10/24. Dan jika teman-teman belum berubah, teman-teman bisa mengubah secara manual, yaitu dengan memasukkan perintah nano /etc/network/interface, enter. Nah, di sini pada NBOS 3 addressnya teman-teman bisa ganti menjadi 137. Di sini saya sudah ganti. Dan pada gateway-nya teman-teman bisa ganti juga menjadi 137. Lalu bisa ctrl X, dan kemudian kita akan menggunakan perintah sysctl restart networking, enter. Nah, karena saya sudah memasukkan if apa NBOS 3, di sini kita bisa langsung skip saja teman-teman. Dan bagi teman-teman yang belum bisa, di sini pastikan dulu teman-teman rootnya sudah terhubung ke host OS atau tidak dengan menggunakan ping. Ketikkan perintah IP address. Sekarang kita coba ping ke internet. Pastikan router Debian dapat terhubung ke host OS terlebih dahulu. Kita ping 192.168.137.10, enter. Dan ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita coba ping ke internet. Nah, di sini kita pastikan kita bisa ping ke internet dengan ping 8.8.8.8, enter. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, masuk materi ketiga, yaitu konfigurasi NAT. NAT adalah Network Address Translate yang digunakan untuk menerjemahkan atau mengubah IP privat menjadi IP public atau sebaliknya. Jadi sebelumnya kita membuat router Debian dapat mengakses internet, maka sekarang kita akan membuat server 1 dan 2 serta klien Ubuntu dapat terakses internet. Kita akan menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP privat ke IP public. Nah, di sini yang kita anggap public adalah 192.168.137 atau 56.10/24. Nah, di sini kita bisa langsung praktekkan. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi NAT yang dapat membuat ketiga VM ini terhubung ke internet. Kita ping ketiga VM-nya, yaitu ping 88. Nah, di sini pada Ubuntu server itu saya sudah bisa karena sebelumnya saya telah mengkonfigurasi NAT. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk teman-teman yang belum bisa ya. Di sini kita ping 88.
Nah, di sini juga sudah bisa semua. Terpisah yaitu dengan cara IP 172.168.1.1/24 yang nantinya akan diterjemahkan ke akses internet router Debian, yang mana router Debian sendiri untuk menuju ke internet dia melalui IP 192.168.1.37.1. Kita pergi ke router Debian. Sebelum itu, kita perlu menginstal IP tablets. Namun sebelumnya, kita perlu mengaman file Debian agar bisa menginstal semua fitur atau tools dengan cara teman-teman bisa masuk ke root dulu, terus kasih perintah apt min cd-rom add, lalu teman-teman bisa enter, lalu bisa klik gambar yang di sini yang gambarnya DVD, terus masukkan komen apt min get install IP tablets. Nah, sudah, teman-teman bisa enter. Maka jika sudah selesai seperti ini, kita akan mengkonfigurasinya dengan perintah ketikan IP tablets min t nat min a besar post routing min c mas square right. Sudah, di sini maksud dari min o adalah interface yang ingin kita keluar dari mana, karena IP 192.168.137 berada di endpost 3, maka kita interface-nya keluar dari endpost 3. Teman-teman bisa enter. Lalu jika sudah, teman-teman bisa pergi ke Ubuntu client, lalu bisa ping ulang ping 88. Nah, sudah bisa ya teman-teman, bisa lakukan pada ketiga VM-nya. Karena saya sudah bisa, jadi kita lanjut materi selanjutnya. Masuk materi keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Jadi kenapa kita melakukan NAT permanen? Karena jika kita hanya melakukan konfigurasi dengan NAT biasa, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Di sini kita cek dulu ke router Debian-nya. Kita cek dulu apakah NAT sebelumnya masih berfungsi atau tidak dengan ping 88. Nah, di sini masih berfungsi ya. Dan misal kita hanya menggunakan NAT biasa, maka saat kita mematikan VM Debian-nya lalu running kembali, maka NAT-nya tidak bisa berfungsi. Berbeda dengan menggunakan NAT permanen yang akan tetap membuat server dan klien mengakses internet meskipun sempat mati. Kita akan menggunakan komen yaitu IP tablets min save tanda panah /etc /IP tablets /roles .v4. Maka di sini saya akan membuat direktorinya dulu. Di sini teman-teman bisa menggunakan direktori dengan menggunakan komen yaitu mkdir /etc /IP tablets terus ketikan ulang konfigurasi yang tadi. Masuk materi kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Jadi kita akan memperbaiki yang mana jika Debian router juga server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut akan hilang. Nah, di sini kita cek IP address-nya. Di sini terdapat endpost 3, 8, dan 9. Nah, jika kita power off routernya kemudian menjalankan kembali, maka kita harus melakukan if up dengan endpost 3, 8, 9 lagi. Hal tersebut akan merepotkan administrator karena ditakutkan akan di remote kembali dari jarak jauh sedangkan IP address-nya hilang. Caranya yaitu masukkan perintah nano /etc /network /interface. Nah, di sini pada endpost 3 di bagian paling atas kalian bisa ketikkan auto. Nah, di sini saya sudah mengetikkan semuanya. Ya, lalu untuk teman-teman bisa lakukan pada ketiga VM lainnya dengan cara yang sama. Ketikkan auto pada bagian paling atas, terus endpost-nya. Masuk materi ke-6 yaitu fix IP address, Debian router dan server. Ketujuh yaitu konfigurasi resolver.
Jika sebelumnya kita melakukan ping 88 namun ping tersebut belum memastikan bahwa VM kita dapat mengakses internet, karena pertanda bahwa kita bisa mengakses internet adalah dengan ping Google Chrome. Kita ping google.com, lalu enter. Nah, ini bisa ya teman-teman. Lalu kita cek pada Ubuntu client. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian materi pada bab ke-16 ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.